Orang gunung berteriak girang menjejak pantai, dan anak pantai bergumam kagum daki gunung. Beberapa dari kami adalah orang-orang yang tak pernah merasa bosan menikmati surga harian seperti ini. Pulau Jawa cukup dikenal sebagai salah satu rumah untuk para gunung berapi. Tidak tanggung-tanggung, beberapa tertinggi di Indonesia ada di Pulau Jawa. Salah satunya yang menarik perhatian untuk para pendaki dan petualang adalah Gunung Slamet yang akan kami daki kali ini. Nah, kali ini saya bersama kawan saya memutuskan untuk mengikuti share cost atau yang bisa disebut dengan bagi biaya untuk meringankan pengeluaran saat perjalanan. Share-cost sendiri sudah cukup terdengar bagi kalangan pendaki dan petualang, dan kali ini share-cost yang kami ikuti terdiri dari beberapa titik meeting point, salah satunya yaitu Serang, Tangerang, Jakarta, dan Bekasi. Kami pun memulai perjalanan dari Serang pada jam 8 malam. Nah, jarak tempuh dari Serang menuju base camp itu kurang lebih 7-8 jam. Dan kemungkinan besar kami akan memakan waktu lebih karena bus yang kami naiki harus menjemput pendaki yang berada di meeting point lainnya. Setelah memakan waktu cukup lama, singkat cerita kami pun tiba di Purbalingga, lebih tepatnya di Kecamatan Bobotsari, dan kami pun berhenti terlebih dahulu untuk berbelanja logistik. Dan setelah berbelanja, kami pun melanjutkan perjalanan menuju base camp. Oh iya, Gunung Slamet sendiri bisa dicapai melalui beberapa jalur pendakian. Yang populer yaitu Bambangan, Batu Raden, Kaliwadas, dan Randu Dongkal. Namun kali ini kami melewati jalur baru, yaitu jalur pendakian via Cemara Sakti. Jalur ini terletak di Dusun Cemara 2, Kabupaten Pemalang. Setelah tiba di base camp, karena waktu sudah cukup siang, kami pun bergegas untuk mandi, mengecek peralatan serta logistik, dan bersiap-siap untuk melakukan pendakian. Dirasa peralatan sudah lengkap dan kesiapan fisik serta mental juga aman, kami pun melangsungkan pendakian. Berdoa dimulai. Selamat Bismillah. Kami pun memulai pendakian pada pukul 11 siang. Dari sini pendakian diawali dengan jalur perdesaan, melewati pemukiman dan perkebunan warga. Tak heran, sekeliling kami penuh dengan perkebunan, karena mayoritas penghasilan dari penduduk sini dari bertani, yaitu pertanian kentang, cabai, dan juga bawang. Dari perkebunan warga menuju pos 1 Telaga, kita akan melewati hutan pinus. Sebenarnya dari base camp menuju pos 1, kita bisa diantar menggunakan ojek, tapi kami lebih memilih untuk tidak menggunakan jasa tersebut. Gunung Slamet terkenal sebagai gunung keramat, khususnya bagi masyarakat di sekitarnya. Tak hanya itu, gunung berapi di Jawa Tengah ini juga menjadi perhatian para pendaki karena menawarkan trek pendakian yang tak terlupakan. Singkat cerita, kami pun tiba di pos 1 Telaga. Nah, jarak tempuh dari base camp menuju pos 1, kita akan memakan waktu kurang lebih 1,5 hingga 2 jam. Tak lama menginjakkan kaki di pos 1, kami pun memilih untuk melanjutkan pendakian.
Selamat hari bang. Iya bang. Iya. Tak lama berjalan, kami pun tiba di pos 2 Geringging. Dengan estimasi waktu 1 hingga 1,5 jam, di pos 2 kami memilih untuk makan siang terlebih dahulu. Pokoknya tenang aja sih. Abang Kejel tenang. Chef Babon. Chef Babon nih bos. Setelah santap siang, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dan setelah berjalan kurang lebih 1 jam, kami pun tiba di pos 3 Gembirung. Dari sini kami memilih untuk lanjut terus menuju pos 4. Mana bang? Narik-narik Starbucks. Singkat cerita, kami pun tiba di pos 4 Sampeang Pasang dengan estimasi waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan di sini kami pun break terlebih dahulu untuk meregangkan otot-otot kaki sembari ngopi. Anjay nggak tuh? Setelah sedikit bersantai di pos 4, kami pun melanjutkan perjalanan. Oh iya, karena pendakian kali ini cukup ramai, saya sendiri berniat untuk mendirikan tenda setelah melewati jalur yang menghubungkan antara jalur Bambangan dengan jalur Cemara Sakti. Karena bisa dipastikan pos 5 dan pos 6 sudah penuh, bahkan sangat penuh. Tak lama kami pun tiba di pos 5 Kematus dengan memakan waktu 1,5 jam. Dan benar saja, pos 5 sudah dipenuhi banyak tenda dan kami pun memilih untuk terus berjalan karena waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, yang artinya kami harus segera bergegas untuk ke pos selanjutnya. Kami pun berjalan dan terus berjalan, tidak terasa badan kami pun sudah mulai kelelahan. Tapi mengingat bahwa kami harus mencari lahan, kami pun berusaha menguatkan diri untuk lanjut agar mendapatkan lahan kosong. Masnya kenapa dah? Udah gak kuat dia. Tuh ada yang semangatin dia. Boleh ngeluh. Dia dari tadi nunggu ada yang nyemangatin, Mbak. Gak boleh ngeluh. Ayo.
Menjelang maghrib, kami pun tiba di pos 6 Samya Rangkah. Ramai nih ngap. Senggol dong. Aduh. Dan di pos 6, karena fisik sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian, kami pun memilih untuk break terlebih dahulu untuk memulihkan stamina. Masukin teko dah tuh. Kamu pingsan. Tambangan. Pertigaan tuh masih depan ya? Apa? Pertigaan. Pertigaan dia masih depan. Dia tuh kayak pertengahan mau ke pos 7. Iya. Nah, kalau pertigaan di situ adalah Sendok sama sekali nggak bawa apa-apa. Mana bawanya itu dong? Nggak bawa piring juga? Enggak. Tadi aja makan mie pakai kardus. Pakai mulut, ge. Maksudnya kan. Buat sendoknya. Yang gampang juga gunakan nggak sama tidak gitu kan? Kedua dong. Gila. Wanginya ya. Mantap banget. Masuk kuat. Kalau mau enggak rame yang di belakang kan. ini kapasitas Yang di 2. pos 5. Wah, Guys, kapasitas 2 tapi sebenarnya bisa pada di pos 4 kayaknya. orang 3. Oh, pos 4 pos buat itu kepas-kepas. Itu pinjemin aja ke tenda kamu, pinjemin dia di sini bisa kok muat. Bisa lah. Muat di sini kalau nggak bisa. Tapi tidurnya Iya, itu. itu. Nggak apa-apa anget kok malah. Anget malah, nggak ada sedikit kan. Mbak, foto. Karena di pos 6 sudah sangat penuh, hanya tersisa sedikit lahan untuk tenda kapasitas 2 orang, sedangkan tenda yang kami sewa itu berkapasitas 4-5 orang. Beruntungnya kami dipinjamkan tenda oleh kawan yang telah bersantap malam dengan kami. Dan setelah bersantap malam, sebelum istirahat kami pun berbincang hangat terlebih dahulu. Jangan di jalan deh, di jalan. Nah, terus cuma ya semakin lama chatnya kok Biasanya sih udah VIP kan. aku VIP. Saja cerah. Nah, terus chatnya kok udah biasa aja. Terus ya udahlah. Aku ya enggak, maksudnya enggak. Tolong dijelaskan sambil kita ini mendengarkan. Siap, tap. Barangkali kita dapat memberikan saran. Solusi yang tepat. terbaik. Kemungkinan tipis sih. Jangan bosan aja, ini dua temannya juga dong. Kayaknya ini beban hidup juga. banyak. Beban hidup, beban keluarga, apalagi kalau Erin sih enggak beban, cuma beban hidup aja. Langsung nganggo carry nganter ini pucat. Agak Setelah sedikit berbincang, kami pun bergegas beristirahat untuk mempersiapkan diri melakukan summit attack pada dini hari. Pak Ustadz, tutup semua hidung, weh. Weh, tidur weh. Kowe tenda-tenda anjir. Tidur. Good Silahkan morning. tidur. Good morning. apa mengah? Tidur ya. Enggak kesorot loh. Majuan biar kesorot. Enggak kesorot. Coy. Udah, ya udah tidur sana. Pada dini hari, ketika langit masih gelap, kami melanjutkan perjalanan. Kali ini menggapai atap Jawa Tengah. Jatuh gua tuh. Tak lama berjalan, kami pun tiba di perbatasan yang menghubungkan jalur Cemara Sakti dengan Bambangan. Mantul lu sama. Break dulu. Ya. Ditanya. Tak terasa langit mulai cerah dan mentari pagi sudah mulai mengintip dari kejauhan. Indah sekali. Kami pun tiba di pos 7 Samyang Kendit. Cuaca yang cerah dan alam yang terbuka membuat pemandangan Gunung Sumbing dan Sindoro di seberang sana terlihat tampak jelas.
Siraman matahari membuat kami kembali bersemangat untuk melanjutkan pendakian. Apalagi ditambah cuaca yang sangat cerah membuat pemandangan di sekitar sangatlah indah. Setelah tiba di pos 8 Samyang Jampang, kami memilih untuk terus melanjutkan pendakian. Hanya sebelah sini, kasihan yang dekat. Modelnya kayak semancing itu kan. Kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Muter lagi. Cara kakak. Kami pun tiba di pos 9 Pelawangan, dan di sini kami memilih untuk istirahat terlebih dahulu sambil menikmati mentari pagi dan berfoto-foto. Setelah menikmati mentari pagi dan sedikit berfoto, kami pun melanjutkan pendakian hingga ke puncak gunung. Jalur dari pos 9 menuju puncak dengan lereng yang curam dan kontur trek yang terdiri dari kerikil dan bebatuan itu sangat menyulitkan pendaki untuk sampai ke puncak gunung. Jalur yang terjal dan berbatu kami lalui, kian atas, kian curam. Seringkali saya pun banyak berhenti di trek pendakian, tetapi puncak selamat seolah memanggil dari kejauhan. Lagi pula sudah sampai sejauh ini, saya tidak boleh berhenti, apalagi mundur. Mundur bukanlah sebuah pilihan. Kami pun berjalan dan terus berjalan, entah sudah memakan waktu beberapa jam. Akhirnya kami pun tiba di puncak Gunung Selamat, Atap, Jawa Tengah. Setelah tiba di puncak Gunung Selamat, ada haru terasa juga bangga di dada. Segala rasa lelah, letih, semuanya hilang begitu saja, tergantikan oleh pemandangan yang sangat menakjubkan. Satu hal yang membuat kita tidak mau gagal saat berpetualang atau hal yang lainnya ialah kata-kata yang selalu terdengar di telinga kita. Tidak boleh gagal atau ada remedial. Itulah kata-kata yang mungkin sering kita jadikan tuntutan. Dan terkadang kita lebih mementingkan ego agar terlihat hebat atau terbaik di hadapan orang karena sudah berhasil menyelesaikan sesuatu. Tapi kita perlu sadar akan satu hal. Kita boleh gagal menjadi yang terbaik di mata orang, namun kita jangan sampai gagal menjadi hamba yang terbaik di mata Tuhan. Itulah kata-kata yang mungkin dapat kita ambil saat kita gagal akan hal apapun. Karena takdir terkadang tak sesuai rencana. Itulah mengapa setiap doa ada semoga. Akhir kata, terima kasih untuk kawan-kawan semua telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farizal Amrullah. Terima kasih. Salam lestari.